Selamat datang di talk show inspiratif Bunga Bangsa Cirebon. Tentunya bersama saya, host terkece, Ipat Padlan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan dia adalah mahasiswa dari IAI Bunga Bangsa Cirebon. Dia sedang menempuh pendidikan di program studi Ekonomi Syariah semester 7. Siapa dia? Widodo Aris. Halo guys. Oke, Dok. Aku manggilnya apa nih, Dodo? Dodo aja biar lebih santai ya, Kak. Oke, Dok. Kenalan dulu dong sama pemirsa YouTube Bunga Bangsa Cirebon, biar kamu kenalan nih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kenalin, saya Dodo. Nama panjang saya Widodo Arsidatullah dari Tegal Gubuk, Kecamatan Arjuna, Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah masih sebagai mahasiswa ya, Kak. Semester 7 di program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dan Dodo ini merupakan pemenang ataupun terpilih sebagai Nokacung Kabupaten Cirebon tahun 2022 sampai 2023. Yo, iya, betul banget. Alhamdulillah banget ya. Keren banget sih, Dok. Tapi pengen tahu nih, Dok. Nokacung tuh apa sih, Dok? Jadi kalau misalkan yang lain juga mungkin masih pada nggak tahu ya. Jadi Nokacung atau Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon lah, mungkin orang-orang pada kenalnya. Kalau di luar daerah kayak di Jakarta itu kayak Abang None gitu. Abang None. Okay. Nah, kalau di Cirebon ada namanya Nokacung gitu sebagai Tourism Ambassador atau Duta Pariwisatanya Kabupaten Cirebon begitu. Tapi Dok, kalau Nokacung itu emang cuma Duta Pariwisata aja ataupun ada hal lain yang tugas Nokacung itu ya jadi punya tugas lain gitu, atau cuman Duta Pariwisata aja atau gimana? Ya emang secara garis besar kalau misalnya Nokacung emang Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon, tapi secara menjalankan tugasnya atau kayak on duty-nya itu bukan hanya terkait dengan industri pariwisata juga, tapi ke berbagai hal yang mungkin itu bisa ngangkat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cirebon juga sih, Kak. Jadi cakupannya luas banget, nggak melulu tentang pariwisata sih. Dok, kamu selama menjadi Kacung, kamu kan terpilih nih, baru terpilih kan? Yoi, baru terpilih banget, 14 November nih, baru-baru banget. Oke, itu tugas kamu nih ngapain aja, Dok, setelah kamu terpilih jadi Nokacung Kabupaten Cirebon, Dok? Aduh, bicara masalah tugas tentunya pasti banyak banget ya, Kak, tugas ke depan. Tapi alhamdulillah banget baru terpilih seminggu yang lalu ya seminggu kemarin, dan baru aja nyelesain bisa dibilang tugas pertama saya dan teman-teman yang lain juga di Duta Pariwisata. Kita melakukan kunjungan di Jakarta Selatan nih, Kak. Pemkot Jakarta Selatannya. Oke, itu ngapain aja, Dok, di sana, Dok? Jadi kunjungan di Jakarta Selatan kemarin kita ngunjungin beberapa destinasi wisata yang ada di Jakarta Selatan. Tentunya kayak contohnya di Agro Edu Wisata Ragunan, di mana kita bisa mengenal Jakarta secara lebih hijau gitu. Maksudnya teman-teman yang lain mungkin kalau misalkan tahu Jakarta cuma tahu tentang gedung-gedungnya aja, tapi ada yang nggak kita tahu ternyata masih ada loh di Jakarta kayak tempat-tempat terbuka hijau yang memang bisa dijadikan sektor pariwisata juga di Jakarta. Berarti nih kamu tuh ke Jakarta nggak cuma jalan-jalan doang kan? Tapi ada tugas-tugas lain. Visi apa sih yang kamu bawa dari Cirebon terus ke Jakarta, terus kamu tuh balik ke Cirebon lagi tuh mau ngapain setelah dari Jakarta tuh? Kan nggak mungkin cuman jalan-jalan, rekreasi doang gitu kan? Iya, pastinya ya Pemkot Jakarta Selatan ngundang kita nih. Kayak waktu diundang juga kayak ada beberapa pihak yang memang terlibat, Kak. Di antaranya kayak Duta Pariwisata, kemudian mahasiswa pariwisata, terus influencer di Kabupaten Cirebon diundang semua. Nah, diundang tuh bukan cuma kita melulu tentang kita wisata gratisan ya, tapi ada juga yang memang tugas yang harus kita kerjain. Kayak misalkan kita ke destinasi A. Apa sih yang harus kita lakuin di destinasi A? Ya kita harus kayak foto-foto, kemudian video di situ, kemudian kita upload di sosial media kita, agar harapannya orang-orang di luar Jakarta bisa tahu bahwa Jakarta punya juga gitu tempat wisata yang ada di. Oh, jadi mereka juga sama ya, memperkenalkan apa yang mereka punya. Apa yang ada. Berarti di sana juga ada Abang None juga. Ada Abang None juga. Dari Abang None juga. Perwakilan dari Abang None. Periodenya sama tahun 2022 sampai 2023 atau berbeda? Kebetulan di sana campuran, Kak. Jadi bukan melulu tentang tahun ini 2022-2023, jadi campuran juga. Campuran. Oke, good. Cuman Dodo nih berangkat dari Cirebon berapa orang, Dok, ke sana? Kalau kemarin berangkat lanjut.
berangkat pagi ya Kak, jam 7-an kalau nggak salah, terus nyampe Jakarta kita karena macet banget ya, lewat tol juga macet banget, nyampe jam 12-an lah. Lumayan nguras waktu banget sih di perjalanan kayak gitu sih. Tapi seru banget lah sama teman-teman juga yang lainnya. Oke, Dok, setelah kamu berwisata nih, Dok, ke Jakarta gitu kan, tentunya pasti di Cirebon juga punya wisata andalan, Dok. Oh, pastinya dong. Ada kan? Ada, banyak banget. Wisata andalan kamu, Dok, di Cirebon? Andalannya sebenarnya Kabupaten Cirebon punya banyak banget wisata sih ya. Tapi kalau yang menurut saya pribadi yang emang recommended tuh ya, kalau bahasa anak zaman sekarang yang paling recommended, mungkin teman-teman bisa berkunjung ke Bukit Anti Galau. Di Cirebon Timur. Ada apa aja sih di Bukit Anti Galau selain teman-teman bisa lihat kayak sunset, sunrise di Setu yang emang gede banget. Teman-teman juga mungkin nanti bisa nongki-nongki di sore ataupun malam hari sama teman-teman, sama keluarga, karena di sana juga ada kayak cafe shop yang emang buat milenial banget zaman sekarang dan pastinya instagramable banget. Jadi kunjungi Bukit Anti Galau. Recommended banget. Jadi rekomendasi banget nih dari Dodo untuk masyarakat Cirebon ya, untuk datang ke sana. Dan itu baru-baru berdiri ada ya? Baru-baru sekarang malah, jadi masih hangat banget lah. Nyesel banget kalau nggak nyobain ke Bukit Anti Galau. Oke. Nah itulah, datanglah ke sana ya. Oke Dok, selanjutnya mungkin apa namanya next step nih Dok. Next step setelah, kan sekarang denger-denger juga biasanya nih Dok, setelah ada pemilihan Noka Chung ataupun di Kuningan itu ada Moka. Nanti itu next step di provinsi itu kan katanya mau ada Moka tingkat provinsi. Kayak Kak Ipat ini tahu banget ya masalah duta pariwisata. Saya pernah dulu tapi gagal ya. Berarti pernah nyobain duta pariwisata juga sebelumnya, lomba kayak gitu-gitu ya. Ya saya tahu lah prosesnya seperti apa ya. Nah cuman apa aja sih Dok yang sekarang nih kamu persiapkan untuk menuju Moka provinsi nanti? Kalau berbicara mengenai planning ya buat ke Noka, pastinya kita prepare semua hal dari paling terkecil banget Kak. Tapi insya Allah di 2023 nanti ya, kalau misalnya nggak ada halangan, nanti Dodo sama pasangan juga Noktinda bakalan mewakili Kabupaten Cirebon di Mojang Jajaka, Jawa Barat. Tentunya banyak banget hal kecil yang harus disiapkan, mulai dari outfit selama karantina itu kayak gimana, kemudian dari manner kita, dari pengetahuan kita juga harus ditambah lagi, lebih luas lagi tentang Jawa Barat. Dan bukan tentang Cirebon aja, kalau misalnya kita udah ke Jawa Barat, tapi apa aja yang kita tahu di Jawa Barat. Hal apapun ya? Hal apapun di Jawa Barat. Gak cuma wisata aja Gak cuma wisata, baik dari politik ataupun isu-isu terhangat yang ada di Jawa Barat, kita harus tahu. Betul sekali, apalagi ekonomi. Apalagi kayak kamu mahasiswa ekonomi mahasiswa ekonomi harus tahu harus banget. Tahu juga ya. Sih. Iya, Dok. Paling nih kita menuju ke akhir acara, Dok. Oke. Hal apa sih yang kamu dapatkan dari Noka, meskipun kamu sekarang masih seumur jagung lah ya istilahnya ya. Baru-baru banget ya kan? Baru-baru banget, tapi baru banget, meskipun baru banget, tapi kan segudang pengalaman udah kasih nih ke Dodo nih. Amin. Ya. Amin. Hal pelajaran apa nih setelah baru 14 hari ya, setelah pemilihan Dodo, apa sih pengalamannya yang didapat Dodo gitu? Dan harus di-share ke teman-teman bahwa ayo kamu harus ikut nih Noka nih gitu. Oke, jadi kalau misalnya bicara berarti bahasanya privilege ya kayak. Ya, betul. Privilege, jadi atau hal apa yang kita dapetin selama di Noka, pastinya banyak banget Kak. Kalau disebutin satu-satu mungkin nggak akan nyampe 1 jamnya. Mungkin yang paling berharga ilmu sama pengalaman. Karena di Noka pasti karantina, teman-teman bakal dapetin materi yang memang dari narasumber yang luar biasa di bidangnya masing-masing, mulai dari materi public speakingnya, materi mannernya, kemudian kepariwisataan, bahasa asing, bahasa daerah, yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin kalau misalkan di luar sana. Jadi ilmu sama pengalaman, apalagi relasi ya Kak, dengan menjadi duta pariwisata tentunya secara nggak langsung kita kenalan sama orang-orang dari luar kota, dari Majalengka, dari Kuningan. Iya, jadi relasi, ilmu, pengalaman yang mungkin paling berharga bagi saya pribadi. Iya, betul. Yang paling penting itu adalah relasi. Oke, Dok, paling next nih untuk melahirkan Dodo selanjutnya di Bunga Bangsa. Melahirkan tuh Kak. Maksudnya the next Dodo nih di Bunga Bangsa khususnya ya. Pesan-pesan dong buat temen-temen. Aku juga pengen next, karena aku dari Kuningan. Harus banget lah ya banggain tanah. Ya, aku nanti ke Moka, barangkali nanti mungkin teman-teman Kabupaten Cirebon yang ini kan masih masuk wilayah Kabupaten Cirebon kan Bunga Bangsa. Nah, barangkali mahasiswa Bunga Bangsa Cirebon pengen kayak Dodo nih Dok. Tips and triknya gimana Dok? Yang pertama sih pastinya niat dulu Kak. Niat, kalau misalnya kita pengen sesuatu ya kita harus planning apapun itu dari segi terkecil apapun itu. Jadi yang pertama niat, kemudian kita kayak pede dulu nih. Jadi kita harus percaya diri nih. Kalau misalnya nggak ada percaya diri, kita ngeliat orang yang cakep dikit, mental kita down, itu kan parah banget nggak sih? Maksudnya baru ngeliat orang-orang, baru 1 orang loh, belum nanti di audisi kayak banyak banget orang-orang yang lebih
dari kamu. Jadi love yourself, lo harus percaya diri dulu dengan apa yang lo punya, terus setelah itu lo baru bisa kembangin semua hal yang menurut lo bisa dikembangin sih. Kayak misalkan, apalagi kalau nggak salah dari BBC sebelumnya belum ada mahasiswa yang ikut pageant ya kayak. Kayak saya pertama kali nih dari BBC. Oke, dia pertama kali tapi keren banget gitu, kayak langsung juara 1 loh kayak. Langsung terpilih gitu jadi no kacung Cirebon, jadi kayak first time dia baru pertama kali dan langsung lolos pertama dong. Itu gimana sih perasaan kamu dong? Kayak nyangka nggak sih kamu jadi juara 1 dong? Luar biasa ya pastinya, karena emang target semua peserta pasti juara ya, kayak apalagi saya perwakilan Bunga Bangsa yang emang saya harus ngebuktiin bahwa mahasiswa Bunga Bangsa selama juga bisa berprestasi ke berbagai aspek. Ataupun yang lainnya, apapun hal-halnya gitu. Betul ya. Banget. Dodo aja bisa kamu nggak bisa. Jadi nggak usah dibatasin, kalau misalkan kalian punya potensi apapun, kembangin aja selama kalian percaya diri dengan apa yang kalian punya. Oke, yang penting itu adalah jangan terlalu insecure terhadap fisik ya, Dok? Insecure lah bahasa. Jangan ya, kalau zaman sekarang insecure, Dok. Ya jangan insecure sama keadaan diri sendiri. Pede aja dulu, yakin aja dulu, daftar aja dulu, nanti di tahun depan ya, Dok ya. Iya, di pasti 2023 pasti bakal ada lagi ajang No Kacung tahun 2023, dan tentunya ini membuka selebar-lebarnya untuk mahasiswa Bunga Bangsa Cirebon dan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Dan Dok, kita udah akhir nih, seru banget nih ngobrol sama Dodo. Kerasa banget waktu udah cepat berlalu, Dok. Next kita bakal ketemu lagi di pertemuan talk show inspiratif selanjutnya, Dok. Pastinya. Oke. Dan barangkali mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya Ipat Padlan pamit undur diri dan ketemu di season selanjutnya.